Setelah Wang Lin menggunakan formasi teleportasi kuno, Wang Lin tiba di tempat yang tidak jauh dari wilayah Laut Setan. Kemudian Wang Lin pergi menuju Laut Setan untuk membeli beberapa resep pil yang akan diberikan kepada Limuan. Di sisi lain, saat ini Limuan yang berada di Sekte Awan Langit di negara Chu, Limuan sedang duduk dan bermain musik sitar. Limuan pun bergumam, dalam 100 tahun terakhir ini, aku masih terjebak di tahap akhir core formasi. Embun yang kau berikan kepadaku tidak lagi memiliki efek. Aku bisa merasakan kalau tubuhku melemah hari demi hari. Jika aku masih tidak bisa mencapai tahap Naschen Soul dalam 10 tahun, aku... Limuan yang saat ini sangat bersedih, dia mencoba agar air matanya tidak keluar. Namun, siapapun yang mendengar musik sitar Limuan bisa merasakan kesedihan yang terkandung dalam musik sitar tersebut. Limuan kembali mengingat kenangan masa lalunya saat bersama Wang Lin. Limuan pun kembali bergumam, Wang Lin. Di mana kamu saat ini? Wang Lin. Mungkin ketika kau kembali, kita akan dipisahkan oleh kehidupan dan kematian. Setelah mengatakan itu, Limuan tidak bisa lagi menahan air matanya yang langsung mengalir ke pipinya. Sementara itu, saat ini dua orang sedang berdiri di halaman tempat tinggal Limuan berada. Mereka berdua adalah Song Qing dan Liu Fei, tetua Sekte Awan Langit. Liu Fei yang ada di sisi Song Qing berkata, permainan sitar ketua sekte berisi sedikit kematian. Sayangnya. Sementara itu Song Qing mengatakan, Liu Fei, dalam 100 tahun terakhir ini, ketua sekte telah gagal naik ke tahap Naschen Soul 3 kali, meskipun dia minum banyak pil. Jika bukan karena fakta kalau dia ingin melihat orang itu sekali lagi, dia akan mati 30 tahun yang lalu ketika dia gagal menerobos lagi. Mendengar hal itu, Liu Fei mengatakan, Song Qing, orang yang kamu maksud. Kamu pikir dia masih hidup? Saat mengatakan itu, sosok dingin Wang Lin melintas dari pikiran Liu Fei, yang membuat tubuh Liu Fei bergetar ketakutan. Bahkan setelah 100 tahun berlalu, Liu Fei tidak bisa melupakan kejadian yang telah Wang Lin lakukan pada Sekte Awan Langitnya. Kemudian Song Qing berkata, 100 tahun yang lalu dia berada di tahap awal Naschen Soul. Bagaimana dia bisa mati? Aku menduga kalau sekarang dia telah mencapai tahap akhir Naschen Soul. Mendengar hal itu, Liu Fei mengatakan, bahkan jika dia telah mencapai tahap akhir Naschen Soul, dia tidak akan bisa menyelamatkan Sekte Awan Langit. Mendengar hal itu, Song Qing merenung cukup lama, dan mengatakan, kultivator asing itu memusnahkan Sekte Langit Biru 3 hari yang lalu. Aku penasaran siapa yang akan jadi korban berikutnya. Mendengar hal itu, Liu Fei berkata, bahkan pembawa pesan takut dengan teknik orang ini. Nasib Sekte Awan Langit kita sudah terancam. Dari 4 sesepuh senior Naschen Soul tahap akhir, penatua Liu Chang meninggal 30 tahun yang lalu ketika dia gagal mencapai tahap Soul formasi, dan sekarang apakah tetua Gongsan akan hidup atau mati tidak diketahui. Kultivator asing yang dibicarakan oleh Liu Fei dan Song Qing adalah Zhan Bai, yang saat ini berada di negara Chu, dan telah menghancurkan beberapa sekte di negara Chu. Oleh karena itu, Sekte Awan Langit mereka saat ini juga sedang terancam. Tak lama kemudian, musik sitar yang dimainkan Limuan berhenti, dan kemudian Limuan berkata, kedua senior, silahkan datang untuk berbicara. Wan Er sedang tidak enak badan, jadi aku tidak akan keluar. Mendengar hal itu, Liu Fei dan Song Qing memasuki halaman. Liu Fei pun berkata, ketua sekte, kesehatanmu penting. Memainkan sitar akan memperburuk kondisimu. Mendengar hal itu, Limuan tersenyum dan mengatakan, tubuhku sudah sangat lemah. Bahkan jika aku tidak bermain sitar, aku tidak akan hidup selama lebih dari 10 tahun. Beberapa saat ini, kondisi tubuh Limuan semakin melemah, dan umurnya hanya tersisa 10 tahun lagi. Hal itu disebabkan karena Limuan selalu gagal naik ke tahap Naschen Soul, dan jika Limuan masih tidak bisa naik ke tahap Naschen Soul dalam 10 tahun, Limuan akan mati. Kemudian Limuan bertanya, apa ada berita dari penatua Gongsan? Mendengar hal itu, Song Qing berkata, penatua Gongsan pergi untuk menemukan kultivator asing itu 7 hari yang lalu dan masih belum kembali. Aku takut. Song Qing tidak melanjutkan berbicara. Limuan pun kembali bertanya, apakah kalian menemukan informasi tentang dari mana kultivator asing itu berasal? Mendengar hal itu, Liu Fei mengatakan, kami hanya tahu kalau orang ini tidak terlihat tua, dan menggunakan berbagai serangga beracun. Dia juga tertutupi aura haus darah. 1 bulan yang lalu, dia tiba-tiba muncul di negara Chu. Dia menghancurkan 3 sekte dalam 7 hari, dan 3 hari yang lalu Sekte Langit Biru hancur. Hanya beberapa murid luar yang keluar mengunjungi keluarga mereka yang tersisa. Mendengar hal itu, Limuan menatap keluar jendela, dan kemudian Limuan batuk darah. Melihat hal itu, Liu Fei dan Song Qing langsung mengungkapkan ekspresi khawatir. Kemudian Limuan mengatakan, dalam beberapa hari, ketika aku merasa lebih baik, aku akan mengembalikan darah esensi jiwa kalian.
Setelah itu kalian semua harus pergi meninggalkan sekte. Mendengar hal itu, Liu Fei dan Song Qing merasa sedih. Meskipun darah esensi jiwa mereka ada di tangan Lim Wan, namun Lim Wan selalu memperlakukan mereka dengan baik. Oleh karena itu, rasa benci mereka pada Lim Wan telah lama hilang, dan mereka benar-benar mengkhawatirkan kondisi Lim Wan. Liu Fei pun mengatakan, ketua sekte, pil menyambung hidup Ouyang Zi telah dalam penelitian selama beberapa tahun. Begitu dia berhasil, kamu bisa hidup lebih lama. Mendengar hal itu, Lim Wan menggelengkan kepala dan mengatakan, tidak mungkin. Bahkan jika itu bisa membantu, itu hanya akan memperpanjang hidupku beberapa tahun. Aku bisa merasakan tubuhku menua dalam 10 tahun terakhir. Mungkin dalam beberapa tahun semua rambutku akan memutih, apalagi, bencana ini adalah sesuatu yang sekte awan langit tidak akan bisa hindari. Mendengar hal itu, Song Qing mengatakan kalau mereka bisa meminta bantuan dari klan iblis raksasa. Karena kultivator asing itu takut pada utusan dari klan iblis raksasa. Mendengar hal itu, Lim Wan mengatakan kalau klan iblis raksasa hanya menganggap sekte awan langit mereka sebagai alat untuk membuat pil, dan karena Cihu, tuan muda klan iblis raksasa terikat dengan masalah Cheng Niu, Lim Wan mengira kalau klan iblis raksasa tidak akan punya waktu untuk membantu mereka. Mendengar hal itu, Song Qing pun mengira jika Cheng Niu bisa datang ke negara Chu mereka, maka masalah sekte awan langit mereka akan teratasi. Namun Song Qing sadar kalau hal itu tidak mungkin terjadi. Kemudian Lim Wan mengatakan agar Liu Fei dan Song Qing memberitahu tetua lainnya. Setelah Lim Wan mengembalikan darah esensi jiwa mereka, mereka semua harus melarikan diri dari sekte awan langit, agar mereka bisa tetap hidup. Mendengar hal itu, Liu Fei bertanya, ketua sekte, bagaimana denganmu? Gimana kalau kamu ikut dengan kami? Mendengar hal itu, Lim Wan tidak mengatakan apapun. Lim Wan tidak peduli meski sekte awan langit akan dihancurkan, Lim Wan tetap tidak akan pergi. Bahkan jika dia akan mati, Lim Wan memutuskan untuk mati di sana. Karena Lim Wan sudah berjanji akan menunggu Wang Lin di sana. Lim Wan pun menatap langit, dan memikirkan Wang Lin. Kemudian sebuah hewan kecil keluar dari kepala Lim Wan, dan terbang di atas sitar. Lim Wan pun mengusap kepala hewan kecil itu dan mengatakan, Lin kecil, di mana tuanmu? Di sisi lain, Wang Lin yang masih dalam perjalanan, dia menuju daerah Laut Setan. Wang Lin pun memandang ke arah negara Chu berada, dan tiba-tiba Wang Lin merasakan hatinya bergetar. Wang Lin pun terkejut, karena dia tidak pernah merasakan hal itu sebelumnya. Kemudian Wang Lin berencana untuk membelikan sesuatu untuk Lim Wan, sebelum Wang Lin kembali ke negara Chu. Tak lama kemudian, Wang Lin tiba di salah satu kota yang ada di Laut Setan. Wang Lin pun memakai topi jeraminya, dan masuk ke dalam kota. Kemudian Wang Lin memasuki sebuah paviliun Treasure Refining, untuk membeli beberapa resep pil. Seorang pria menghampiri Wang Lin, dan bertanya apa yang ingin Wang Lin beli. Wang Lin pun mengatakan kalau dia ingin membeli resep pil peringkat 5 dan di atasnya. Pria itu langsung masuk ke dalam untuk membawa resep pil. Tak lama kemudian, pria itu kembali bersama pria tua yang berada di tahap akhir Naschen Soul. Pria itu membawa 3 resep pil peringkat 5, dan 2 diantaranya berasal dari sekte awan langit. Kemudian Wang Lin bertanya apakah mereka juga memiliki resep pil peringkat 6. Pria itu mengatakan kalau dia hanya punya 1, namun itu akan dijual di lelang yang diadakan dalam 10 tahun sekali, dan lelang itu akan dimulai 2 bulan lagi. Mendengar hal itu, Wang Lin tidak bisa menunggu 2 bulan, dan pada akhirnya Wang Lin hanya membeli 1 resep pil peringkat 5 itu, yang berasal dari sekte lain. Wang Lin pun mengambil 1 resep pil peringkat 5 itu dan melemparkan batu roh kualitas tinggi pada pria itu. Kemudian Wang Lin pergi dari sana. Pria tua tahap Naschen Soul itu langsung mencoba menghentikan Wang Lin, namun sebuah gelombang dari topi jerami langsung menghentikan pria tua itu. Setelah itu Wang Lin membeli resep pil lain di beberapa toko yang ada di sana, dan pada akhirnya Wang Lin mendapatkan 8 resep pil peringkat 5. 10 hari pun berlalu, dan Wang Lin tiba di perbatasan antara negara Chu dan Laut Setan. Wang Lin pun mengira kalau Lim Wan pasti akan senang melihat resep pil yang Wang Lin beli. Setelah memasuki negara Chu, Wang Lin melepas topi jeraminya. Namun di saat Wang Lin memasuki negara Chu, ekspresi Wang Lin langsung berubah. Wang Lin merasakan sesuatu di sekte awan langit, dan mengatakan, dia cari mati. Setelah mengatakan itu, Wang Lin langsung menghilang dan langsung pergi ke sekte awan langit. Di sisi lain, Zhan Bai saat ini sedang terbang ke arah sekte awan langit. Zhan Bai ini berasal dari negara Puli, negara peringkat 5. Saat Zhan Bai masih di tahap akhir Naschen Soul, Zhan Bai mencuri teks suci dari sekte iblis serangga dan mengkhianati sektenya sendiri. Kemudian Zhan Bai diburu oleh kultivator soul formasi dari sekte iblis serangga, dan Zhan Bai melarikan diri ke lembah 9 hantu desolate. Zhan Bai pun tinggal di lembah 9 hantu desolate selama 100 tahun, dan saat keluar dia telah mencapai tahap awal soul formasi.
Saat itu Sanbai telah menjinakkan banyak serangga beracun, dan kembali ke sekte iblis serangga untuk balas dendam, dan membunuh kultivator di sana. Kemudian Sanbai kembali diburu oleh kultivator Soul formasi tahap menengah dari sekte iblis serangga, dan pada akhirnya Sanbai kembali melarikan diri ke lembah 9 hantu desolate. Setelah 30 tahun, Sanbai kembali keluar dari lembah 9 hantu desolate, dan meninggalkan negara asalnya. Sanbai pun berkelana, dan membunuh banyak kultivator yang dia temui. Bahkan kultivator tahap menengah Soul formasi kesulitan untuk membunuh Sanbai, karena setiap kali Sanbai dibunuh, itu cuma klon serangga milik Sanbai. Pada akhirnya Sanbai mendapat tungku hujan, dan memasuki alam surgawi. Saat di alam surgawi, Sanbai dikejar kultivator yang sulit dilawan, dan Sanbai meminta bantuan pada Cheng Niu. Namun karena Wang Lin tidak mau membantu Sanbai akhirnya menggunakan tungku kembali, untuk kembali ke planet Suzaku, agar bisa melarikan diri dari Simayun, yang mengejarnya. Sanbai pun jadi orang pertama dari planet Suzaku yang meninggalkan alam surgawi. Setelah tiba di planet Suzaku di wilayah Laut Setan, Sanbai kembali membunuh banyak orang untuk meningkatkan jumlah serangganya, karena saat di alam surgawi, Sanbai banyak kehilangan serangganya. Kemudian Sanbai terus membunuh, dan tiba di negara Chu. Sanbai pun mulai menyerang sekte-sekte yang ada di negara Chu, dan saat ini Sanbai sedang menuju sekte Awan Langit. Sanbai pun bergumam, sekte Awan Langit. Ini adalah sekte nomor 1 di negara Chu ini, yang berfokus dalam membuat pil. Hari ini, semua pil itu akan menjadi milikku. Dari apa yang aku dengar dari sekte lain, ketua sektenya sangat cantik. Aku ingin melihat apakah dia akan tetap cantik setelah diserang oleh seranggaku. Beberapa hari yang lalu, aku membunuh junior tahap Naschen Soul dari sekte Awan Langit. Sebelum dia mati, dia mengatakan kalau Wang Lin tidak akan memaafkanku. Siapa Wang Lin ini, dan mengapa aku tidak pernah mendengarnya? Chu hanya negara kultivasi peringkat 3 belaka, jadi tidak ada kultivator Soul formasi di sini. Setelah mengatakan itu, Sanbai berpikir setelah memusnahkan negara Chu, Sanbai berencana untuk kembali ke lembah 9 hantu desolate. Sanbai mengira setelah dia menyatu dengan Raja Serangga, Sanbai akan mencapai tahap menengah Soul formasi, dan akan membalas dendam kepada Cheng Niu. Sanbai pun bergumam, aku tidak menyangka kalau Cheng Niu bisa mengambil satu tangan Hongdi. Sekarang orang itu terkenal di seluruh Suzaku. Ketenarannya itu seharusnya menjadi milikku. Tunggu saja, Cheng Niu, suatu hari kita akan bertarung. Tak lama kemudian, Sanbai pun tiba di sekte Awan Langit. Sanbai melihat awan putih di sekitar sekte yang merupakan formasi pelindung sekte Awan Langit. Sanbai yang melayang di langit berteriak, junior dari sekte Awan Langit, dengarkan baik-baik. Buka formasi pelindung sekte kalian, keluarkan semua pil, dan ketua sekte kalian harus keluar untuk menyambutku secara langsung. Setelah Sanbai mengatakan itu, suara lemah lembut Limuan terdengar dan mengatakan, senior adalah kultivator Soul formasi, mengapa menyulitkan sekte kecil seperti kami? Jika membutuhkan pil, silahkan tanyakan kepada kami. Sekte Awan Langitku akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhanmu. Mendengar hal itu, Sanbai mengatakan, aku kira kamu adalah ketua sekte Awan Langit. Mendengar hal itu, Limuan berkata, junior adalah ketua sekte Awan Langit. Senior, tolong jangan mempersulit sekte kecil seperti kami. Mendengar hal itu, Sanbai mengatakan, aku harus melihat secantik apa ketua sekte Awan Langit ini. Setelah mengatakan itu, Sanbai langsung menghancurkan formasi pelindung sekte Awan Langit. Namun di saat formasi pelindung itu hancur, formasi itu kembali utuh. Melihat hal itu, Sanbai mengatakan, apa ini? Formasi ini misterius. Ini tidak dibuat oleh sekte Awan Langit kalian? Mendengar hal itu, Limuan mengatakan kalau formasi itu dibuat oleh klan iblis raksasa, untuk melindungi sekte Awan Langit. Mendengar hal itu, Sanbai tidak peduli dengan klan iblis raksasa, dan mengira meski Cihu sendiri datang, Cihu tidak mungkin marah kepada Sanbai, hanya karena Sanbai menghancurkan sekte Awan Langit saja. Setelah mengatakan itu, Sanbai kembali menghancurkan formasi pelindung itu dengan serangga-serangganya. Tak lama kemudian, formasi pelindung itu hancur, dan Sanbai berkata, mulai hari ini dan seterusnya, tempat ini milikku. Setelah mengatakan itu, Sanbai yang dikelilingi serangga melangkah maju memasuki sekte Awan Langit. Beberapa murid yang melihat Sanbai langsung ketakutan. Kemudian Sanbai langsung menyerang para murid itu dengan gerombolan serangganya. Limuan yang melihat para murid diserang, Limuan dan para tetua langsung terbang ke langit, dan Limuan langsung menyuruh Sanbai untuk berhenti. Namun Sanbai tidak berhenti, dan terus menyerang para murid. Pada akhirnya beberapa murid itu ada yang mati dan terluka. Kemudian Sanbai menatap Limuan dan berkata, tidak buruk. Kamu benar-benar cantik. Siapa namamu? Mendengar hal itu, Limuan tidak mengatakan apapun dan tetap diam.
Zanbai yang melihat Limuan tidak mau berbicara, dia langsung melambaikan tangannya, yang seketika serangga-serangganya itu langsung menyebar, dan kembali menyerang orang-orang yang ada di sana. Melihat hal itu, Limuan pun mengatakan, "Hentikan. Namaku Limuan." Limuan yang tidak mau para murid Sekte Awan Langit mati, Limuan sudah menyuruh para murid untuk pergi dari sekte beberapa hari yang lalu. Namun masih ada ribuan murid yang memutuskan untuk tetap tinggal di sekte, karena mereka menganggap Sekte Awan Langit adalah rumah mereka. Jadi mereka memutuskan untuk tetap di sekte, meski mereka harus mati. Bahkan para tetua juga memutuskan untuk tetap tinggal di sekte, meskipun Limuan sudah menyuruh mereka untuk meninggalkan sekte. Kemudian salah satu tetua melangkah maju dan mengatakan, "Senior, jika kamu memiliki permintaan, silahkan katakan saja." Mendengar hal itu, Zanbai melihat tetua itu dan berkata, "Permintaanku? Permintaanku sangat sederhana. Aku akan membunuh kalian semua, mengambil semua pil, dan menyegel tempat ini untuk menjadi istana pribadiku. Sedangkan kamu, namamu adalah Limuan. Kamu sangat cantik, kamu bisa menjadi pelayanku." Mendengar hal itu, salah satu tetua Naschen Sol yang merupakan wanita tua berteriak, "Tindakanmu terlalu berlebihan." Wanita tua itu bisa naik ke tahap Naschen Sol berkat Limuan, jadi wanita tua itu sangat marah setelah mendengar perkataan Zanbai yang merendahkan Limuan. Sementara itu, Zanbai yang saat ini sudah sangat marah. Dia berkata, "Sepertinya aku terlalu baik. Oke, aku akan menghancurkan Sekte Awan Langit." Setelah mengatakan itu, Zanbai kembali menyerang semua orang dengan serangganya, termasuk para tetua. Limuan yang melihat semua orang diserang, dia tidak bisa melakukan apa-apa, dan mengungkapkan ekspresi sedih. Kemudian Limuan kembali batuk darah. Sementara itu, para tetua terus melawan serangga yang menyerang mereka, namun harta dan serangan mereka tidak mempan pada serangga-serangga itu. Kemudian Zanbai memandang Limuan dan berkata, "Sejujurnya, aku telah memusnahkan banyak sekte, dan kamu adalah ketua sekte wanita keempat. Meskipun kultivasimu rendah, kamu akan menjadi inang yang bagus untuk seranggaku." Setelah mengatakan itu, Zanbai mengeluarkan setetes darah, dan darah itu langsung berubah menjadi serangga ganas yang langsung melesat ke arah Limuan. Di saat serangga itu melesat ke arah Limuan, sebuah makhluk kecil keluar dari kepala Limuan, dan langsung menyerang serangga itu, yang seketika serangga itu mati. Melihat hal itu, Zanbai pun terkejut dan menatap binatang kecil itu, yang melayang di sekitar Limuan. Sementara itu, Limuan yang mengira sudah tidak ada lagi harapan baginya untuk selamat, dia berkata, "Kakak Wang, mari kita bertemu di kehidupan selanjutnya." Mendengar hal itu, Zanbai berkata, "Kakak Wang? Apakah itu Wang Lin? Negaramu Chu sangat aneh. Wang Lin ini tampaknya sangat terkenal. Siapa sebenarnya dia?" Saat ini Zanbai sangat penasaran dengan orang yang bernama Wang Lin. Karena setelah Zanbai tiba di negara Chu, dia beberapa kali mendengar nama Wang Lin dari beberapa orang yang dia bunuh. Zanbai kembali berkata, "Aku sekarang benar-benar ingin tahu tentang siapa sebenarnya Wang Lin ini. Aku juga ingin tahu bagaimana kamu berhasil membuat semua kultivator Naschen Sol ini rela mati bersamamu." Setelah Zanbai mengatakan itu, tiba-tiba Wang Lin muncul di belakang Zanbai, dan berkata, "Karena dia adalah wanitaku. Aku adalah Wang Lin."